Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suranti dengan NIM 24040450015 dari kelas E, Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini dibuat untuk menuntaskan ulangan tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Inklusif. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu yang terhormat Pak Zulfikri, SPD MPD. Di video presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai materi karakteristik anak berkebutuhan khusus dan permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah individu yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam aspek fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, atau kombinasi dari beberapa aspek tersebut dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Perbedaan ini dapat mengaruhi kemampuan belajar, berinteraksi sosial, dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan dan layanan khusus untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, langsung saja, yaitu yang pertama karakteristik umum anak berkebutuhan khusus. Adapun kategori dan karakteristik anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama ada tunanetra atau gangguan penglihatan. Mengalami gangguan penglihatan dari low vision hingga kebutaan total, menggunakan indera pendengaran dan perabaan untuk mengenali lingkungan, memerlukan media pembelajaran khusus seperti tulisan braille dan alat bantu navigasi. Yang kedua ada tunarungu atau gangguan pendengaran, mengalami kehilangan atau kekurangan kemampuan mendengar atau ringan hingga tuli total. Kesulitan dalam memahami komunikasi verbal dan memerlukan bahasa isyarat atau metode komunikasi total dalam pembelajaran. Yang ketiga ada tunagrahita atau memiliki keterbelakangan intelektual, memiliki tingkat intelektual di bawah rata-rata atau IQ di bawah 80, kesulitan dalam memahami dan menyerap informasi, memerlukan metode pembelajaran yang lebih lambat dan berulang. Klasifikasi ringan mampu didik, klasifikasi sedang mampu latih, berat mampu rawat. Yang keempat ada tunadaksa atau gangguan fisik dan motorik, mengalami keterbatasan dalam pergerakan akibat kelainan tulang otot atau saraf, tidak mengalami gangguan intelektual tetapi mungkin mengalami hambatan dalam aktivitas fisik dan memerlukan alat bantu seperti kursi roda serta metode pembelajaran yang disesuaikan. Yang kelima ada tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku, menunjukkan perilaku menentang norma sosial, agresif atau menarik dari diri, interaksi sosial, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan akademik, dan memerlukan layanan konseling dan pendekatan khusus dalam pendidikan. Yang terakhir ada anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa, memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata atau berbakat dalam bidang tertentu, memerlukan layanan pendidikan yang lebih menantang dan sesuai dengan bakatnya, dan berpotensi mengalami tekanan emosional akibat ekspektasi tinggi dari lingkungan. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi variasi karakteristik individual di antara anak berkebutuhan khusus. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan gangguan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada faktor neurologia. Neurologi yaitu adanya disfungsi pada Central Nervous System atau CNS atau sistem saraf pusat. Sementara Carlson 2007 menyatakan adanya kelainan dalam jangka jaringan otak yang melibatkan stratum caudat inti dan putamen dan prefrontal lima cortex. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa otak orang-orang dengan ADHD kira-kira 4% lebih kecil dibanding normal, dengan pengurangan yang paling besar di prefrontal cortex dan caudat inti. Yang kedua ada faktor genetik. Faktor genetik diduga menjadi bagian dari penyebab gangguan pada anak berkebutuhan khusus, seperti pada gangguan kesulitan belajar, learning disability, atau diketahui merupakan gangguan yang sifatnya herediter. Yang ketiga ada faktor teratogenik, yaitu kerusakan perkembangan janin di mana faktor
perantara yang dapat menyebabkan cacat atau kerusakan dalam perkembangan janin seperti fetal alcohol syndrome, yaitu suatu kondisi di mana bayi lahir dengan berat badan kurang, kemunduran intelektual, dan ketidaksempurnaan bentuk fisik yang merupakan penyebab utama dari kesulitan intelektual. Toksin, yaitu keracunan timah yang merupakan faktor yang menyebabkan kesalahan pembentukan atau malformati pada perkembangan fetus pada wanita hamil. Yang keempat ada faktor medis. Faktor medis biasanya disebabkan karena kelahiran prematur dan komplikasi pada saat lahir, rendahnya berat badan, dan kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran, menempatkan anak dalam resiko disfungsi neurologi dan pediatric AIDS yang menyebabkan kerusakan saraf. Yang kelima ada faktor internal dan eksternal. Faktor dari dalam diri, yaitu hambatan yang dimiliki anak yang berasal dari dalam diri atau karena adanya gangguan dalam diri anak berupa anak lambat belajar, berkesulitan belajar, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan emosi dan perilaku, gangguan fisik dan motorik, gangguan intelektual, majemuk, dan berbakat. Sementara faktor eksternal yaitu hambatan yang dimiliki anak karena faktor di luar diri anak. Faktor tersebut dapat berupa bencana alam, kemiskinan, narkotik, dan obat-obat terlarang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tantangan utama tak jarang kali berasal aspek internal anak, mirip keterbatasan fisik, kognitif, atau emosional, serta faktor eksternal emosional, mirip lingkungan, dukungan sosial, serta ketersediaan asal daya. Buat mengatasi tantangan ini dibutuhkan solusi yang komprehensif dan kolaboratif, mendukung anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam proses pendidikan, menghadirkan beragam tantangan yang pemahaman memerlukan kesabaran, pendekatan dan strategis. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan pemahaman tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Guru, orang tua, serta masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami karakteristik unik yang dimiliki setiap anak berkebutuhan khusus. Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan pendekatan yang kurang sempurna. Sebagai akibatnya anak tak mendapatkan dukungan yang sinkron. Buat mengatasi hal ini, pelatihan dan pendidikan bagi seluruh pihak yang terlibat sebagai kunci. Guru perlu dibekali menggunakan pengetahuan tentang berbagai jenis kebutuhan spesifik, tentang inklusif, pedagogi, dan cara menghadapi tantangan sosial dan emosional anak. Adapun terdapat dua faktor terkait aktivitas anak berkebutuhan khusus dalam menjalani pendidikan inklusifnya, yakni faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya ada kebutuhan utama anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Anak berkebutuhan khusus atau ABK menjadi sorotan masyarakat maupun pemerintah selama hampir 1 dekade terakhir, baik dari segi layanan pendidikannya, layanan terapi, aksesibilitas umum, dan berbagai hal terkait dengan pemenuhan hak bagi anak berkebutuhan khusus. Terbaru, berbagai layanan dan memenuhi hak untuk anak berkebutuhan khusus saat ini pun telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Bahkan pemerintah saat ini sedang gencar menggerakkan pendidikan dan lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk pendidikan inklusif serta mulai diperketatnya bangunan-bangunan dan fasilitas umum yang harus memenuhi standar aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada solusi untuk mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, membangun komunikasi yang baik antara guru dan orang tua siswa anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, guru juga sering berkomunikasi dengan orang tua siswa anak berkebutuhan khusus menggunakan handphone dalam mengkomunikasikan tentang perkembangan siswa anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya ada guru juga menanyakan kegiatan-kegiatan anak berkebutuhan khusus tersebut di rumah. Keempat, ada guru mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan guru yang
dapat memperkuat hubungan antara kedua belah pihak tersebut biasanya diadakan di awal semester ataupun di akhir semester, di mana kegiatan ini membahas tentang strategi pendidikan, metode pengajaran, serta bagaimana dukungan pembelajaran siswa anak ABK di rumah dan lain sebagainya. Dan menghadapi siswa anak berkebutuhan khusus butuh dukungan emosional dan sosial dari orang tua dan guru. Butuh kerja satu sama lain, butuh bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mendidik siswa anak berkebutuhan khusus. Contohnya pada anak tunarungu yang tidak bisa mendengar suara bising. Kalau bising dia merasa sakit. Apabila terjadi hal demikian, guru dapat mengkomunikasikan kepada orang tuanya untuk menjemput ke sekolah. Di sekolah dan diberi ketenangan di rumah dengan memahami tantangan yang dihadapi setiap siswa anak berkebutuhan khusus, baik di dalam lingkungan dalam proses pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir ada di SLB. Di SLB ini juga mengadakan pelima, adapun pelima yang diadakannya yaitu menjelang Minto, di mana yang menjadi perannya adalah siswa anak berkebutuhan khusus tersebut. Ada yang menjadi anak daro dan marapulau, bersilat dan menari. Kegiatan pelima ini membutuhkan kolaborasi orang tua dan guru. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.